Buah durian, buah alpukat. Rasanya manis, kumakan perlahan. Bila kalian umat Muhammad, maka jawablah salamku ini dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi bil ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa MBS TV dimanapun kalian berada, pertama-tama dan yang paling utama, segala puja dan puji syukur kita tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa menyongsong bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Yang kedua dan yang tak kalah pentingnya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi suri toladan, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah membawakan zaman Islam yang dulunya gelap gulita, tanpa satupun cahaya, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kejahatan, sampai sekarang zaman Islam yang terang benderang, penuh dengan cahaya, penuh dengan keindahan, penuh dengan ketakwaan, dan penuh dengan keibadahan. Semoga syafaatnya selalu tercurahkan sampai yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MBS TV dimanapun kalian berada, kebesaran sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang selalu mementingkan kepentingan masyarakatnya dan selalu berakhlakul karimah, mampu membawakan masyarakat Islam yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala, yang alhamdulillahnya sekarang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, untuk mengikuti jejaknya, saya akan menyampaikan sedikit penyampaian tentang keteladanan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin menuju masyarakat Islam yang madani. Pemirsa MBS TV dimanapun kalian berada, dalam Tafsir Al-Misbah yang dituliskan oleh Kiai Haji Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan 3 keteladanan sifat Rasul sebagai pemimpin. Yang pertama, selalu bersikap lemah lembut baik hati terhadap kawannya maupun lawannya. Yang kedua, selalu bersikap lapang dada, mudah memaafkan, dan selalu memaafkan apapun itu kesalahannya, maupun itu dari sahabatnya, dari saudaranya, maupun rakyat-rakyatnya. Dan yang ketiga, selalu mentradisikan bermusyawarah untuk menyelesaikan apapun itu masalahnya secara bersama-sama. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap adil, rendah hati, sederhana terhadap rakyat-rakyatnya, sehingga rakyat-rakyatnya menjadikan dia sebagai uswatun hasanah bagi mereka, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah menjadikan aku kepada kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yakni bagi orang-orang yang selalu mengharap-harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan hari kiamat, serta orang-orang yang selalu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari kutipan ayat di atas, kita bisa lebih tahu bahwa sangat mulianya Rasulullah SAW dalam memimpin rakyatnya, menjadikan uswatun hasanah bagi rakyat-rakyatnya sendiri. Coba kita lihat sekeliling kita, para pemimpin-pemimpin kita, petinggi-petinggi bangsa yang di atas kita. Apakah mereka sudah bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi kita? Jawabannya sangat sekali disayangkan. Bukan untuk menyinggung dan bukan untuk mengejek, karena ini sebuah realita. Banyak sekali para pemimpin-pemimpin, politisi-politisi, pejabat-pejabat, aparat-aparat yang berbuat senonoh seperti korupsi, bermaksiat, dan melakukan perbuatan tercela yang lainnya. Meskipun ada pemimpin-pemimpin yang masih bisa diandalkan, yang masih bisa menjadi uswatun hasanah bagi rakyatnya, tetapi kita harus tegar, kita harus menghadapi cobaan ini. Bagaimana masa depan bangsa kita ini jika para pemimpin-pemimpin kita seperti ini? Oleh karenanya, pemirsa MBS TV dimanapun kalian berada, jika para pemimpin itu baik, maka rakyatnya pun juga baik. Jika rakyat itu baik, maka pemimpinnya juga pasti baik. Mari kita mulai memperbaiki akhlak kita dari diri sendiri. Kita perbaiki tutur kata kita, perbaiki akidah-akidah kita. Bila ada dari kita kelak esok yang menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang berpegang teguh dengan amanah. Jadilah pemimpin yang bertingkah laku jujur, pemimpin yang mementingkan kepentingan masyarakatnya dan selalu berakhlakul karimah, yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menjadi uswatun hasanah yang baik bagi rakyat-rakyatnya untuk masa depan bangsa kita, serta kebaikan kita sendiri yang berguna untuk umat, bangsa, dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MBS TV dimanapun kalian berada, hanya sampai sini saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, tutur kata yang tidak mengenakan, itu hanya datang dari saya sendiri, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya beranjak dari sini, saya akan membawakan pantun. Bila ada sumur di ladang, boleh kita untuk menumpang mandi. Bila ada waktu luang, boleh kita untuk berjumpa kembali. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.